Kadang-kadang ada satu dia, Iya. itu Intan Arifah. Iya, Intan Arifah. Biasa disingkat P2P2 LPA. Pada saat ini mungkin dimunculkan, kira-kira yang menjadi motivasi nih bagi Kak kan itu kan untuk kita dapat berjalan seperti ini. Melihat berbagai macam bentuk kekerasan perempuan ataupun anak itu kan jenisnya beragam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat zakat yang kami hormati, di siang yang berbahagia ini telah hadir bersama kita adalah Bu Cut Intan Arifah SE, adalah sebagai Ketua Yayasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putra Aceh yang berpusat di Banda Aceh. Bu Cut Intan, selamat siang Bu. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Cut Intan, nama panggilannya bagaimana? Bu Cut aja atau Bu Intan atau bagaimana? Boleh Cut, boleh Intan, boleh Cut Intan. Kadang-kadang ada yang pakai Cia. Cut Intan Arifah. Iya, Cut Intan Arifah. Jadi Cia, alhamdulillah. Jadi izin nih kami dari podcast kita Sahabat Zakat jauh-jauh datang dari Kota Naga, Aceh Selatan ke Banda Aceh. Kami merasa sangat tertarik untuk bisa menghadirkan Kak Cut sebagai narasumber kita untuk kali ini, yaitu dengan tema optimalisasi pemanfaatan zakat infak dan sedekah untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Sangat sinkron dengan sebagaimana yang kita ketahui, Yayasan P2TP2A Rumah Putra Aceh ini memang bergerak yang berkaitan dengan perempuan dan anak untuk korban kekerasan. Jadi Kak Cut, kami minta kesediaan Kak Cut bisa untuk menjelaskan pertama sekali ya tentu saja mengenai Yayasan P2TP2A Rumah Putra Aceh ini, supaya sahabat zakat bisa lebih banyak mengetahui bagaimana tentang yayasan kita ini dan kemudian bergerak di bidang apa saja yang menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat dibantu perempuan dan anak tentu saja. Silakan Kak Cut. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh tim dari podcast kita Sahabat Zakat, yang mana kami dari Yayasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumah Putra Aceh atau biasa disingkat P2TP2 LPA ini sangat mengapresiasi adanya podcast seperti ini supaya kita lebih mudah untuk sharing terkait dengan program apa saja yang bisa dikoordinasikan, khususnya terkait dengan zakat ini. Memang awalnya ini kan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan atau DP3, namun karena sudah diluluhkan oleh pusat, jadi dijadikan yayasan supaya lebih terkelola daripada tidak ada yang kelola, dijadikan yayasan sehingga teman-teman dari akar rumput yang selama ini praktisi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa lebih maksimal kerjanya. Setelah dijadikan yayasan ini kan sudah menjadi resmi, ada SKWN-nya, ada tanah barisnya. Nah, jadi kalau P2TP2A atau kami sering bilang
kita lah ya. Yes. Tapi kan oke kan bagian dari P2 TP2A juga. Iya. Ketuanya langsung yang mewakili wilayah Aceh Selatan. Aceh Selatan. Naga juga ya oke ya. Aceh Selatan. Aceh Selatan aja ya. Oke, ya. Nah jadi memang kita kan sering mengkerenkan diri dengan sebutan Satgas RPA. Jadi memang kalau RPA ini bergeraknya lebih kepada ada misalnya layanan bantuan hukum, layanan konseling, kemudian layanan pengaduan. Kita sudah mulai ada tenaga yang di psikolognya. Yeah. Jadi alhamdulillah kita sudah mencakup beberapa sebagai tim yang insya Allah jika ada masyarakat yang memiliki kasus ataupun menerima kasus dari orang lain bisa kita bantu untuk mengadvokasi ataupun kita bisa rujuk ke polisi atau ke DPD ada langsung di UPDD serta menjangkau lah. Jadi kita fokus pada seputaran itu pemberdayaan perempuan dan perempuan. Ya. Berarti untuk tentu saja dengan P2 TP2A Rumah Putra Aceh ini berkolaborasi dengan dinas terkait ya, termasuk juga pihak kepolisian ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa selalu ada kasus. Jadi menurut Kak Cut, peningkatan kasusnya bagaimana? Sudah melandai atau adanya peningkatan atau semakin berkurang akhir-akhir ini untuk kita di Aceh ya? Kalau kita baca dulu secara nasionalnya ya, kalau di catatan terakhir itu di catatan catatan tahunan tahun 2002 itu kan dari Komnas Perempuan itu kan ada sekitar 450.000 lebih kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, dan itu juga seiring di Acehnya memang lebih banyak terekspos. Memang ini seperti fenomena gunung es ya. Lebih banyak terekspos ketika masa COVID, dan itu kayaknya selalu muncul terus pengaduan-pengaduan atau kasus yang masuk. Bahkan sebenarnya mungkin jumlahnya sama seperti yang dulu, tapi tereksposnya mulai lebih banyak lagi. Karena mungkin kesadaran masyarakat juga mulai terajak pikirannya untuk ayo mengadu, jangan takut karena ada kita yang membantu sebagai LSM ataupun gerakan di akar hukum. Nah terkait dengan kasus di Aceh, ya memang semakin meningkat. Tapi di sisi lain juga ada sisi baiknya, masyarakat ini tersadarkan untuk mau melapor. Jadi Kak Cut kan kadang-kadang gini, kita memperhatikan bahwa kita di Aceh khususnya, kalau di Indonesia juga secara umum ada ketimuran bahwa kita selalu terlalu permisif. Jadi dalam arti itu bukan urusan kita kan gitu. Kemudian juga kita melihat bahwa pada saat ini nanti dimunculkan kan gitu kan ada kasus, kemudian dilakukan pendampingan. Kemudian yang bermuara nanti hukuman secara pidana. Itu juga kadang-kadang terjadi pro kontra kan, itu tentu saja gitu kan. Ada yang setuju langkah yang dilakukan oleh para pihak termasuk kita yang di yayasan, kemudian tentu saja juga ada yang merasa kenapa harus begini, apa tidak ada jalan lain gitu kan. Jadi tentu saja ini sesuatu langkah yang mungkin yang tidak populer gitu kan. Kira-kira yang menjadi motivasi nih bagi Kak Cut kan gitu kan, untuk kita dapat berjalan seperti ini, daya dorong dari Kak Cut sendiri bagaimana untuk bisa menakodai sebagai ketua yayasan untuk 2023 kabupaten kota dan termasuk juga di tingkat provinsi ya gitu kan di Aceh. Kira-kira
motivasi lebihnya itu bagaimana Kak Jo? Ini kan jenisnya beragam. Iya. Karena yang perlu kita pahami dulu, selesaikan pemahaman kita dulu bahwa kekerasan ini banyak bentuknya. Iya. Kekerasan seksual, kan, fisik, psikis, penelantaran ekonomi juga termasuk dalam kekerasan, Iya. eksploitasi, human trafficking, bullying atau perundungan dan banyak macam lainnya. Dan itu sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita atau bahkan tanpa kita sadari. Nah, jadi dan bukan target ya, yang lebih banyak mengalami hal itu adalah perempuan dan anak. Iya. Jadi itu merupakan menjadi salah satu yang menggugah hati saya untuk mendorong melalui kendaraan P2TP2 ARPA ini seperti Baitul Mal juga ya, untuk menggalakkan misalnya seperti ZIS, zakat, infak, dan sedekah bagi korban perempuan korban kekerasan ini. Berarti memang ini kalau motivasinya sudah sangat luar biasa ya. Karena memang kalau sudah hobi kemudian ada ini panggilan jiwa, tentu saja itu jauh lebih di atas rata-rata kan ya. Kelihatannya lebih maksimal. Lebih maksimal. Siap. Jadi sahabat zakat, sebagaimana tadi kita sudah baca, kita simak yang disampaikan oleh Kak Cut, ini memang suatu yayasan ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama bagi perempuan dan anak yang ada di Aceh. Karena memang aksi nyata ini adalah bagaimana cara untuk melakukan pendampingan, kemudian berbagai hal yang menjadi sebuah kebutuhan agar kiranya supaya semakin menurun ya tindak kekerasan bagi perempuan dan anak di Aceh. Selanjutnya kita ingin berbincang dengan Kak Cut yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini terjadi peningkatan untuk bidang pengumpulan, terjadi peningkatan bidang pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, baik yang disalurkan melalui Baitul Mal Aceh, kalau nasional itu namanya Basnas, kemudian juga di Baitul Mal Kabupaten Kota se-Aceh, ini terjadi peningkatan. Tentu saja dengan ada peningkatan ini tentu saja manfaatnya masyarakat ini akan menerima langsung manfaatnya. Bagaimana menurut Kak Cut ini yang berkaitan dengan zakat dan infak sedekah ini, pemikiran Kak Cut berkaitan dengan ZIS ini Kak Cut, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin kita berharap juga menjadi motivasi dan semangat bagi para muzaki, para Bapak Ibu yang selama ini secara rutin untuk terus berzakat, berinfak, dan bersedekah, baik melalui Baitul Mal maupun lembaga-lembaga lain yang ada di sekeliling kita. Silakan Kak Cut. Ya, memang interesting sekali ya kita membahas terkait pemanfaatan dana zakat untuk perempuan korban kekerasan. Karena memang perempuan atau kita bilang KS lah ya singkatnya, perempuan KS ini sangat rentan untuk mendapatkan akses dan juga perlindungan. Jadi mereka ini kan cenderung untuk menjauh dari pergaulan, karena diakibatkan oleh stigma-stigma yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya kalau perempuan itu sering ada stigma negatif, perempuan yang kotor lah, atau perempuan yang hina lah, macam-macam stigma negatif. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan dana zakat ini, di dalam Islam sendiri kan sudah diatur ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, mulai itu fakir, miskin, amil, ada rikab, ada garim, dan fisabilillah serta hibus sabil. Nah,
untuk kita bisa mengkategorikan perempuan ini atau mengkisahkan ya bahasanya. Iya. Saya rasa bisa masuk dalam 4 kategori dari 8 golongan tadi. Iya. Misalnya bisa masuk ke fakir, miskin, kirab, dan juga disabilitas. Iya. Kenapa kita dengan melihat kondisi atau pengalaman kas perempuan, ya, pengalaman kas perempuan ini maksudnya adalah misalnya perempuan yang miskin sulit untuk mendapatkan akses dan juga sumber daya. Jadi situasinya untuk mengkaitkan dengan pemanfaatan dana zakat ini, yang pertama misalnya ada situasi stigmatisasi, ada viktimisasi, dan juga miskin dalam hal menggapai atau menjangkau akses dan juga sumber daya. Nah, kalau misalnya juga kita melihat pengalaman secara biologis, pengalaman biologis ini misalnya contohnya dia ada nanti mengalami menstruasi, melahirkan, ada menyusui sampai dengan mengasuh anak, dan itu semua butuh biaya, dan juga ada nanti pengalaman secara sosial, tapi yang negatifnya, di mana dia distigmatisasi, kemudian juga diusir di tempat yang dia domisili atau tinggal ini, macam-macam. Belum lagi nanti ada misalnya dia butuh dana untuk visum, dan visum itu berbayar. Kemudian ketika dia sudah melahirkan, dia harus mengurus anaknya untuk proses melahirkan, menyusui, macam-macam. Dan juga ada kondisi dari perempuan korban kekerasan ini. Mereka ini contohnya pelakunya. Pelaku beda dengan pelaku misalnya teroris kan, narkoba ataupun kriminal yang lain, yang mana wajahnya itu diumbar di media. Tapi khusus pelaku untuk yang korban kekerasan itu disamakan wajahnya, namanya hanya inisial saja, jadi tidak ada yang tahu. Jadi memang sangat minim sekali keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Jadi memang kita perlu menggalakkan zakat untuk perempuan korban kekerasan ini, karena memang baik secara kesehatan atau menyembuhkan luka atau sekedar mungkin membayar visum atau membutuhkan pihak konselor atau psikolog, dan itu semua butuh biaya. Kita harus bantu mereka. Sahabat zakat yang kami hormati, ini di depan kami ini ada beberapa catatan yang kiranya ini yang menjadi program dari Baitul Mal Aceh. Kita kabupaten kota tentu saja sebagaimana yang diharapkan oleh Baitul Mal Aceh, agar juga kabupaten kota juga membuat program yang sama. Setidak-tidaknya mungkin tidak 100%, tapi mendekati maksimal, supaya program ini apa yang bisa dianggarkan melalui di Baitul Mal Aceh tentu saja bisa diprogram di kabupaten kota, terutama kabupaten kota. Ini ada beberapa poin yang bisa kami yang kira-kira yang kami ingin bacakan, yaitu santunan Ramadan bagi keluarga miskin, kemudian bantuan dana bagi penderita kanker, thalassemia, dan penyakit kronis lainnya, kemudian bantuan dana insidentil, kemudian pemberdayaan zakat berbasis keluarga, kemudian bantuan dana untuk penanggulangan stunting. Selanjutnya adalah bantuan dana untuk perbaikan sanitasi dan air bersih, kemudian bantuan modal usaha ultra mikro, kemudian bantuan untuk korban KDRT, bantuan untuk korban KDRT dan anak terlantar. Ini masuk di dalam senit miskin. Ini menurut kami, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Cut tadi, ada beberapa senit, ada 8 tadi. Tentu saja ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Tentu saja perempuan
masyarakat yang dimaksud salah satunya tentu saja perempuan dan anak untuk korban kekerasan. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain, kemudian Senif Ibnu Sabil seperti bantuan dana untuk orang telantar dan kehabisan bekal. Kemudian juga beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi menurut kami ini sudah lengkap, sudah banyak. Ini banyak yang belum dapat kami bacakan. Nah, jadi ini menjadi sebuah semangat program ini bisa berkembang, terus bertahan dan berkelanjutan ya Kak Cut ya. Kira-kira dari Kak Cut baca ini, kira-kira tanggapan Kak Cut bagaimana untuk yang kaitan program ini dan apa saja yang menjadi sebuah harapan Kak Cut bagi Baitul Mal Aceh dan tentu saja untuk Baitul Mal Kabupaten Kota. Ya, ini program yang diusulkan atau diajukan memang sudah sangat luar biasa ya. Ini memang rata-rata kalau di Provinsi Aceh sudah mulai dilaksanakan beberapa. Dan alangkah lebih baiknya juga memang merata dilakukan ataupun dilaksanakan program ini di kabupaten kota. Karena memang kalau kasus-kasus yang untuk khusus perempuan dan anak untuk yang korban kekerasan banyak terjadi di daerah-daerah. Kalau di kota khususnya Kota Banda Aceh banyak juga, tapi lebih banyak lagi di daerah dan itu tidak terekspos karena tadi ada yang menganggap malu atau tabu. Jadi tingkat kesadarannya mungkin masih minim. Nah, dari beberapa poin ini mungkin bisa lebih didorong lagi ya, salah satunya misalnya bantuan dana untuk penanggulangan stunting. Stunting ini kan tidak hanya semata-mata si anak. Jadi stunting ini juga berkaitan dengan si ibunya. Karena stunting ini kan kesehatan dari mulai dia dari dalam kandungan itu mempengaruhi kesehatan si janin dengan si ibu. Sampai dengan dia sudah lahir, si anak itu harus makanan yang bergizi, ibu harus sehat, jangan sampai kekurangan zat besi. Nah, sampai dengan dia sudah balita ataupun balita sampai dengan remaja pun juga itu yang penting masih dalam masa pertumbuhan itu terjaga semuanya. Dan stunting ini juga tidak hanya terkait dengan kesehatan juga, mentalnya juga kita perhatikan karena mental juga akan mempengaruhi kesehatan ya. Dan juga perlu didorong juga untuk bantuan poin ke-9, bantuan untuk korban KDRT dan anak terlantar. Jadi yang namanya KDRT ini ada mungkin si istrinya yang belum mau melapor, dia hanya terima aja siksa atau mungkin malas melapor atau mungkin takut untuk melapor. Dan ada juga anak terlantar, itu banyak sekali yang tidak terangkum masuk ke dalam data pemerintah ataupun kita yang di LSM Akar Rumput. Selanjutnya mungkin ini saya menarik juga untuk bantuan dana untuk orang terlantar dan kehabisan bekal. Ini kan yang namanya orang terlantar ini kan tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada, dan kami mungkin menemukan perempuan kayaknya yang lebih banyak terlantarkan, baik itu sebelum bercerai ataupun setelah bercerai, karena memang kalau status masih menjadi istri itu sudah pasti tanggung jawab suami. Namun kalau dia sudah punya anak, walaupun sudah cerai, tapi kan masih ada anak yang menjadi tanggungan si suami. Jadi itu perlu didorong supaya anak-anak korban KDRT misalnya itu bisa terawat. Iya, sangat menarik ini Kak Cut ya. Jadi kami juga sebagai yang menjadi bagian dari Baitul Mal Kabupaten ini melihat program ini, setelah kami masuk di situ baru kami tahu oh segini kompleks program, dan ini menjadi sebuah harapan bagi banyak masyarakat kita, karena masyarakat tentu saja berharap bahwa program-program ini bisa berjalan secara optimal, karena
masyarakat menginginkan banyak uluran tangan yang bisa untuk menjangkau mereka untuk adanya solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Tentu saja sahabat zakat, kita berharap mari kita bersama-sama menjadi pion, menjadi penggerak bagi usaha-usaha pengumpulan zakat, infak, dan sedekah ini bisa terus menyebar ke segala lapisan. Dengan adanya peningkatan ini, manfaat kepada masyarakat, termasuk juga bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ini bisa lebih optimal. Karena kita ketahui hari ke hari terjadi peningkatan, apalagi di luar Banda Aceh ya kan ya, di pelosok. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin statement terakhir nih dari Kak Jun, minta motivasi bagaimana kan gitu kan, yang menjadi sebuah harapan ini supaya adanya peningkatan. Kemudian apa harapan Kak Jun sebagai ketua yayasan nih P2TP2A Rumah Putra Aceh kepada perempuan dan anak yang ada di Aceh. Silakan Kak Jun. Ya, baik, terima kasih. Terkhusus mungkin bagi rekan-rekan lah dari seluruh Aceh yang sebagai pegiat dan pejuang untuk perempuan dan anak korban kekerasan khususnya, ya. Kita harus terus merangkul mereka para korban, tapi tidak hanya dalam bentuk merangkul kita berikan secara opini, tapi kita harus dalam bentuk aksi. Kita rangkul mereka dengan cara menerima pengaduan misalnya. Jadi kita saling bekerja sama antar LSM perempuan di akar rumput dan juga berkoordinasi dan bermitra strategis dengan pemerintah. Itu akan membuat masyarakat kita yang mengalami kasus-kasus tertentu, khususnya korban kekerasan, itu lebih mudah tertangani dan lebih cepat dieksekusi untuk kita memberikan bantuan. Karena memang kalau dari bantuan tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk psikis. Karena perempuan ke korban kekerasan ini butuh pemulihan jiwa ataupun healing, ya, dan ini prosesnya berkepanjangan, butuh proses yang lama. Bahkan kadang-kadang BPJS pun tidak mencakup lebih luas. Jadi menganggap perempuan korban kekerasan ini karena bukan penyakit, jadi tidak mencakup. Nah, jadi semoga pemerintah dan kita juga semua LSM perempuan yang bergerak di bidangnya masing-masing, kita harus perjuangkan masyarakat untuk bisa tidak malu lah jika ingin mengadu atau minta pertolongan, kita harus rangkul mereka. Ya, sahabat zakat, mungkin dapat kami tambahkan bahwa Yayasan P2TP2A ini ada beberapa kabupaten ini kepengurusannya belum ada ya Kak Jun ya, terutama seperti Semelu ya. Semelu, kemudian Aceh Singkil dengan Sumber Salam. Jadi dalam kesempatan ini kami berharap supaya para penggiat perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Semelu, kemudian Aceh Singkil dengan Sumber Salam, Kota Sumber Salam, untuk dapat berkontribusi bersama melalui Yayasan P2TP2A Rumah Putra Aceh dengan ketua langsung bisa dengan Kak Jun. Nanti kita akan sampaikan di akhir ini nanti kontak person yang bisa dihubungi untuk Yayasan P2TP2A Rumah Putra Aceh kita, supaya masyarakat bisa terus dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Kak Jun atas alhamdulillah atas kesediaannya. Ini menjadi sesuatu yang beda untuk pertama kali podcast kita sahabat zakat
Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan hadir di Banda Aceh. Tentu saja kami berharap nanti mungkin setiap 3 bulan sekali nanti kita berharap podcast itu Sahabat Zakat ini bisa roadshow lah mungkin ya, roadshow kali ini ke Banda Aceh. Tentu saja kita berharap nanti pada bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua untuk dapat berpartisipasi di dalam mewujudkan adanya peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Jadi setelah ini nanti tribulan berikutnya mungkin ke kabupaten kota lain kita akan hadir, karena di tim kreatif podcast kita ini ada 5 orang itu Kak Jun. Jadi mereka saling saling berkontribusi, berbagi peran. Itu ada sebagai ketua ada Imam, kemudian sekretarisnya John Sri, kemudian ada tim kreatif yang lainnya dengan bidang tertentu yaitu Teguh Prasetya, kemudian Muzakir RA atau biasa dikenal namanya adalah Zakirto. Itu yang juga sebagai penggiat budaya dan banyak yang melekat kepada Zakirto ini, itu juga menjadi bagian tim kreatif podcast kita. Dan yang kelima adalah Reja. Jadi ada 5 orang tim kreatif kita. Kita terus berharap bantuan saran dan pendapat dari masyarakat kita, sahabat zakat, tema-tema apa saja yang nantinya bisa kita munculkan dan siapa saja yang bisa menjadi narasumber untuk bisa berkomunikasi sama kami. Demikian Kak Cut. Makasih banyak. Merasa terhormat langsung oleh kepalanya langsung diwawancara. Alhamdulillah. Jadi ini menjadi sesuatu yang khusus, kita bisa bertemu langsung dengan Kak Cut. Untuk podcast kita akhiri sampai di sini episode spesial ini. Kami selaku host yaitu Oge Agus undur diri. Tetaplah bersama podcast kita Sahabat Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.